Selamat datang di mata kuliah Psikologi Gender. Hari ini kita akan bicara tentang gender dan kekerasan. Ini beberapa berita di tahun 2022, 2023, dan sebenarnya udah ada yang terbaru ya, 2025 banyak kasus-kasus tentang KDRT yang kemudian sebenarnya ini menjadi salah satu pembahasan yang selalu menarik gitu ya, dan juga menjadi fenomena ironis yang selalu terjadi setiap tahunnya, di mana KDRT itu pasti terjadi. Nah, dalam hal ini kebanyakan KDRT terjadinya adalah di ya kebanyakan saat ini yang terliput oleh media setidaknya itu adalah di mana korbannya adalah perempuan dan pelakunya adalah laki-laki. Nah, kita akan membahas sedikit tentang bagaimana atau beberapa teori yang menyoroti dari kacamata gender tentang KDRT ini sendiri. Nah, tadi seperti yang saya bilang bahwa kebanyakan media saat ini dan kasus-kasus yang mencuat gitu ya di media sosial tentang kekerasan dalam hubungan itu kebanyakan masih korbannya adalah perempuan. Yang dimana ini memperlihatkan bahwa memang perempuan menjadi pihak yang rentan untuk menjadi korban kekerasan, dan ini di berbagai domain. Tadi saya bilang makanya kekerasan di dalam hubungan ini mencakup di dalam pacaran, pernikahan, atau bahkan oleh saudara sendiri gitu ya dalam relasi keluarga. Nah, di dalam psikologi gender ada satu teori yaitu yang disebut dengan intimate partner violence atau IPV. Ini sebenarnya menjelaskan tentang bagaimana kekerasan fisik, kekerasan seksual, stalking, dan agresi psikologis itu dilakukan oleh pasangan maupun mantan pasangan. Tuh. Nah, ini dikutip di dalam Helgesen, juga ada di dalam penelitiannya Breeding dan kawan-kawan tahun 2015. Nah, nggak hanya dalam konteks hubungan rumah tangga, yaitu di dalam pacaran juga ada banyak kasus di mana 20 teori, setidaknya penelitian yang dilakukan Breeding tahun 2014 bahwa di Amerika Serikat saja lebih dari 22% perempuan melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik yang berupa dipukuli, ditendang, dibakar, dilempar dengan barang dan lain-lain. Gitu. Nah, kalau ini secara spesifik data yang ada terkait dengan kekerasan dalam hubungan di Indonesia. Nah, ini beberapa warna yang berbeda ini maksudnya adalah pelaku berdasarkan hubungan. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa yang paling tinggi adalah yang warna kuning dan warna oranye. Yang dimana warna oranye itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh pasangan, dalam hal ini suami atau istri. Kemudian yang kuning itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh pacar, gitu ya, atau teman. Nah, ini sebenarnya menunjukkan tentang bagaimana memang kerentanan atau kasus kekerasan itu paling rentan terjadi pada pasangan romantis. Nah, ini sebenarnya membawa kita pada satu situasi yang ironis ya, di mana banyak dari perempuan yang ketika mereka berada dalam situasi kekerasan, itu mereka memutuskan untuk tetap bertahan gitu. Nah, ini sebenarnya banyak alasan yang kita kira kan kalau kita sebagai orang awam yang melihat dari luar gitu ya, kita melihatnya kan kalau memang berada dalam situasi atau hubungan yang dalam hal ini toksik, yaitu terjadi kekerasan kan, ya memang harusnya kan pergi dari hubungan itu gitu ya, maksudnya untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan individu tersebut gitu. Tapi ada banyak alasan-alasan yang membuat perempuan tidak punya pilihan selain untuk tetap bertahan di dalam hubungan tersebut. Nah, ini beberapa alasan gitu ya kenapa ada perempuan yang bertahan di dalam hubungan yang penuh kekerasan. Ada atribusi timbal balik, ada kekerasan sebagai bentuk kepedulian, ada juga pandangan pasangan akan berubah setelah menikah. Jadi ini nggak hanya dalam konteks pacaran aja, tapi bisa dilihat dalam konteks ketika sudah rumah tangga. Kebanyakan perempuan yang kalau dalam konteks pacaran ya mereka melihatnya bahwa laki-laki yang kasar pada mereka itu adalah sebagai bentuk peduli gitu ya, atau menjaga mereka, menjaga si perempuan ini gitu ya, dengan cara ditunjukkannya dengan cara kekerasan gitu ya, saking protektifnya gitu ya mereka, atau saking sayangnya dia sama aku gitu, jadi sampai dia kasar sama aku kalau aku melakukan hal-hal yang menurut dia tuh membahayakan misal gitu. Nah, itu adalah satu mispersepsi dan kesalahan berpikir ya, yang membuat mereka akhirnya ya tetap berada dalam hubungan itu. Kemudian kalau dalam konteks rumah tangga biasanya pandangan alasan ironis kenapa perempuan tidak keluar dalam hubungan itu biasanya karena ketidakberdayaan perempuan. Pandangan mereka bahwa mereka tidak berdaya. Apalagi misalkan perempuan yang tidak bekerja atau mereka menjadi ibu rumah tangga. Mereka akan berpikir kalau dia tidak
bersama suaminya gitu ya, maka dia tidak punya pemasukan atau tidak punya tidak bisa memberikan kebutuhan finansial bagi anak-anaknya gitu. Sehingga mau nggak mau gitu ya jadinya dia harus bertahan tetap pada hubungan tersebut. Nah, ada juga pandangan bahwa, kalau dalam konteks pacaran ya biasanya kita juga berpikir, nanti dia akan berubah kok, nanti kalau dia sudah jadi suamiku, dia nggak akan melakukan itu, dia nggak akan tega ngasar sama aku dan lain-lain, gitu. Yang mana itu menjadi salah satu pandangan yang lagi-lagi kesalahan berpikir, dikarenakan setelah menikah justru individu itu biasanya akan menunjukkan karakteristik yang aslinya, gitu ya. Dan ketika sudah menikah there's no way back, atau tidak bisa lagi mundur atau keluar dari situ, gitu. Beda dengan hubungan yang tidak seterikat ketika pacaran gitu. Nah, secara lebih detail kita bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga. LIPS tahun 2017 memang menyoroti bahwa laki-laki itu banyak yang membenarkan perilaku memukul istri atas dasar otoritas, superioritas, dan kontrol. Dan ini adalah berakar pada keyakinan bahwa istri itu adalah milik suami dan suami memiliki kuasa penuh atas istri. Ini juga sejalan sama pandangan secara agama yang dimana di dalam Islam gitu ya ada pandangan bahwa istri itu bukan milik suami sih ya bahasanya, tapi istri itu menjadi sepenuhnya tanggung jawabnya suami gitu. Dan juga ada juga pandangan bahwa di dalam agama Islam ya setidaknya bahwa apa yang dilakukan istri atau dosa-dosa istri itu yang menanggung suami gitu. Sehingga ini menjadikan satu kesimpulan yang salah gitu ya, bisa mengarahkan pada kesimpulan yang salah bahwa laki-laki itu jadi own gitu ya, atau laki-laki itu merasa memiliki perempuan itu dikarenakan ada ada pandangan tersebut di dalam agama itu bahwa perempuan itu menjadi tanggung jawab istri. Salah, perempuan itu menjadi tanggung jawab suami. Ya, jadi ini masih data ya tentang kekerasan dalam rumah tangga. Di Nigeria 43% perempuan beranggapan bahwa suami itu memukul istri itu karena istri nggak nurut sama suami, mengabaikan anak, menolak berhubungan intim bahkan gitu ya. Dan lebih lanjut, LIPS juga mendukung pernyataan tersebut di mana laki-laki itu menggunakan perilaku kekerasan untuk mengontrol dan menunjukkan kekuasaan serta maskulinitasnya. Ini yang disebut dengan biasanya laki-laki yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga salah satunya dikarenakan kekurangan internal power. Internal power itu didefinisikan sebagai tipe kekuatan gitu ya yang didapatkan dari keyakinan diri sendiri bahwa dia punya kekuasaan yang besar yang terlepas dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Gitu. Nah, ini secara ironisnya gitu ya bahwa kekerasan juga kerap dilanggengkan dengan kultur budaya dan adat istiadat gitu. Ada salah satu tradisi yaitu kawin tangkap. Kawin tangkap itu intinya adalah kayaknya ini di Sumatera Barat deh. Sumba Barat bahwa kalau misalkan ada laki-laki suka sama perempuannya nggak mau, tapi kemudian perempuan ini diculik oleh laki-laki tersebut. Nah, kemudian budaya tersebut gitu ya, tradisi daerah tersebut kalau sudah diculik maka dianggap bahwa perempuan ini sudah tidak lagi suci sehingga dia harus mau dinikahkan dengan si laki-laki yang menculik ini. Ini disebut dengan kawin tangkap gitu. Dipaksa gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada juga kekerasan yang biasanya dilakukan oleh relasi sosial atau saudara dalam hal ini. Disebut dengan honor killing. Honor killing itu mengacu pada kekerasan pada perempuan yang dilakukan oleh keluarga dengan tujuan menghilangkan nyawa dikarenakan perempuan ini sudah mencoreng harga diri atau nama baik keluarga. Jadi membunuh perempuan ini atau melakukan kekerasan terhadap perempuan ini dianggap sebagai bentuk pengabdian atau menjaga kehormatan keluarga. Jadi contohnya misalkan ada perempuan yang nggak mau dijodohin, perempuan yang menjadi korban pemerkosaan atau perempuan yang melakukan hubungan seksual di luar nikah, itu biasanya mereka dianggap sudah mencoreng kehormatan keluarga sehingga menjadi legit menjadi boleh gitu ya atau sah untuk melakukan kekerasan pada perempuan ini.
bicara soal kekerasan nggak jauh-jauh dari salah satu alasannya adalah ya adanya budaya patriarki gitu ya, yang turut melestarikan kekerasan pada perempuan. Yang tadi sudah kita bahas bahwa ada pandangan wanita tuh miliknya laki-laki, yang selanjutnya laki-laki menjadi berkuasa dan berhak untuk menghukum perempuan gitu. Terus ada juga pandangan bahwa keluarga adalah ranah yang privat dan pihak luar tidak boleh ikut campur. To some extent ini benar gitu ya, tapi ketika sudah dilakukan atau terjadi kekerasan, maka sebaiknya pandangan ini tidak digunakan gitu ya, karena ini justru akan bisa membahayakan perempuan dan justru membenarkan apa yang dilakukan oleh laki-laki gitu. Dan juga tidak lepas dari pandangan bahwa perempuan yang dikaitkan dengan feminin itu dianggap lebih lemah. Ya, dan ini beberapa alasan ya yang sudah kita bahas tadi dari contoh-contoh juga mengapa intimate partner violence itu bisa terjadi. Budaya yang pasti, dinamika interpersonal juga, bicara soal belajar, lingkungan, itu mungkin sudah dilakukan di lingkungan sekitarnya gitu ya. Dan juga bicara soal karakteristik individu atau kepribadian. Mungkin berkaitan dengan pasangan yang temperamen, sulit mengendalikan emosi dan lain-lain. Ya, ini tadi yang sudah saya singgung ya tentang bagaimana di dalam KDRT itu istri bertahan dikarenakan biasanya tidak ada alternatif pilihan lain. Tidak hanya kekerasan secara fisik, juga ada kekerasan secara seksual yang biasanya juga kebanyakan terjadi pada perempuan dan pelakunya adalah laki-laki. Nah, bicara soal kekerasan seksual tuh selalu muncul salah satu alasan yang membuat menurut saya itu sudah nggak lagi bisa dijadikan alasan ya, karena sudah terbukti tidak demikian di lapangannya. Salah satunya adalah karena perempuan pakai bajunya terlalu terbuka atau perempuan dianggap seronok gitu ya, sehingga membuat laki-laki terpicu secara seksual gitu ya. Nah, padahal di sini faktanya dari data yang didapatkan Budiarti Arianto sama Maharani tahun 2022 bahwa ternyata kebanyakan korban pelecehan seksual itu menggunakan celana panjang atau rok panjang, menggunakan hijab bahkan, bajunya tertutup gitu. Menggunakan seragam sekolah, menggunakan baju yang longgar. Nah, ini yang kemudian menunjukkan bahwa yang jadi masalah sepertinya bukan baju yang dipakai perempuan, tapi bagaimana pelaku meregulasi hasratnya ini tadi gitu ya, bahwa memang ada yang salah dengan pelakunya gitu. Kenapa selalu diposisikan bahwa perempuan yang salah gitu ya, atau perempuan yang mengundang dalam hal ini. Itu ya. Nah, ini beberapa banyak data tentang terjadinya kekerasan seksual. Nah, dan ini ada satu konsep di dalam kekerasan seksual yang disebut dengan normative rape gitu, yaitu pandangan menurut Rose dalam Minczewski yang dimana ini adalah pemerkosaan yang dianggap normal untuk dilakukan. Ini mengacu contohnya adalah marital rape atau pemerkosaan dalam pernikahan yang dimana misalkan perempuan tidak ingin berhubungan seksual tapi suaminya sedang ingin berhubungan seksual dan memaksa dia untuk berhubungan seksual. Nah, itu sebenarnya sudah bisa dikatakan marital rape. Namun ini dikatakan normatif, kenapa ya? Karena sudah pada seharusnya gitu ya, ya menjadi hal yang biasa gitu ya untuk berhubungan badan antara suami dan istri meskipun salah satu tuh tidak konsensual. Nah, ini ada contoh-contoh normatif rape lain gitu. Kalau teman-teman juga pernah dengar misalkan ada di Indonesia gitu ya kasus-kasus atau thread di X gitu ya yang cerita bagaimana pengalamannya ketika melaporkan kasus pelecehan seksual terhadap dirinya ke kantor polisi. Yang dimana justru di sana malah digambarkan bukan alah paling kamu juga menikmati kan gitu. Yang mana itu ditujukan kepada korban perempuan dan pelakunya adalah laki-laki. Nah, itu menunjukkan tentang bagaimana saat ini gitu ya, pandangan terhadap pemerkosaan tuh masih sangat amat memberatkan, masih victim blaming gitu ya, masih menyalahkan korban yang dianggap mengundang dan lain-lain. Dalam hal ini adalah perempuan. Terakhir, bicara soal kekerasan, sebenarnya kekerasan itu baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan, tapi juga terjadi pada laki-laki. Salah satu contoh ini lagi data yang didapatkan dari Budiarti Arianto sama Maharani tahun 2022. Ditemukan bahwa lebih dari 12.000 laki-laki di Indonesia itu pernah mengalami kekerasan seksual, kekerasan verbal, kekerasan fisik dan lain-lain.
gitu. Dan tidak luput juga dari korban anak laki-laki gitu. Anak laki-laki juga pernah mengalami kasus kekerasan seksual. Hanya saja mungkin saya juga pernah singgung bagaimana kasus-kasus seperti itu biasanya tidak mencuat di media sosial atau bahkan tidak dilaporkan oleh si korban, dikarenakan mungkin takut adanya, mencoreng kehormatan keluarga gitu, mencoreng maskulinitasnya, individu tersebut dan lain-lain gitu. Yang di mana dilihatnya laki-laki itu sifatnya harus, kuat gitu ya, kenapa kok bisa malah jadi korban. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk, punya perspektif yang, lebih baik gitu ya tentang kekerasan dalam konteks gender, itu adalah beberapa hal di sini, teman-teman bisa lihat di layar. Baik, itu adalah materi tentang gender dan kekerasan, silahkan diskusi dan semoga bermanfaat.